warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para keluarga dan juga sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini adalah tanggal 22 Sya'ban. Artinya kalau bulan Sya'ban itu jumlah harinya 29, berarti tinggal 8 hari lagi. Ya kan? Tinggal hanya 1 minggu lagi. Artinya kita ini jangan sampai seperti sebuah nyanyian anak-anak di zaman dulu. Tiba-tiba Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan. Nah, kenapa? Ini sebuah nyanyian, tapi ini justru menjadi sebuah renungan bagi kita yang terkadang kita ini nggak mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya Ramadan. Bahkan ada orang yang kemudian sudah sampai datang Ramadan masih punya hutang. Ya, masih punya hutang. Hutang apa? Hutang puasa. Ya. Sebab itulah padahal Allah memberikan waktu selama 1 tahun ini ada 11 bulan yang diberikan kepada kita kesempatan untuk kita ini membayar hutang. Tapi justru terkadang kita dilalaikan oleh kehidupan dengan aktivitas, beragam aktivitas yang terjadi. Karenanya para ulama memberikan kepada kita tentang kiat ya, agar kita ini siap menghadapi Ramadan. Apa kiat itu? Paling tidak ada 3 hal yang memang itu dijadikan sebagai sebuah kiat agar kita ini siap menghadapi Ramadan. Yang pertama, bahwa di dalam salah satu kitab yang ditulis oleh seorang tabi'in namanya Syekh Junun Al-Misri, beliau menyampaikan bahwa Rajab ini adalah syahrul jar'i. Apa itu syahrul jar'i? Yaitu bulannya untuk menanam apa yang kita tanam, yaitu tentang kebaikan untuk mempersiapkan, walaupun kita nggak tahu bahwa esok hari kita masih hidup atau tidak, itu kita tetap harus kita tanam. Kalau hari ini kita nih makan kelapa, itu kelapa itu bukan ditanam hari ini ditanam seminggu kemudian berbuah, tapi kelapa itu 25 tahun baru berbuah. Bayangkan kalau orang tua kita dulu nggak punya pikiran jauh ke depan dengan mau berbagi, maka sampai detik ini kita nggak akan makan kelapa. Nah, sebab itulah kita pun sama. Jangan sampai Ramadan tiba kita nih nggak tahu-tahu, bahkan bukan saja Ramadan tiba, Lebaran tiba. Ya kan? Bahkan yang lebih parah, tiba-tiba di alam kubur. Ya kan? Kita nih ternyata nyesel pengen balik lagi, tapi kata Allah nggak bisa karena sudah ada di alam kubur. Jadi sebab itulah Rajab sudah kita lewati. Jangan sampai kita nih nggak sempat nanam. Nah, gimana caranya nggak sempat nanam? Seperti kita layaknya saat ini makan nasi, kan nggak nanam, betul nggak? Maka yang kita lakukan adalah beli beras, ya kan? Nah, tentu supaya makan kita enak, yang kita pilih adalah beras yang cakep. Kita saat ini sudah masuk bulan Sya'ban. Kata ulama Junun Al-Misri ini, Sya'ban ini adalah syahrul saqi. Apa itu? Bulannya menyiram. Maksudnya apa? Ini yang sudah kita tanam, kita rawat. Kita ini sudah nggak nanam, tapi ini nggak ikut ngerawat. Gimana kita bisa panen? Kenapa? Karena Ramadan adalah syahrul hasodi, yaitu bulannya untuk memanen. Apa yang kita panen? Makanya lihat, idza jaa Ramadan futihat abwabal jannah wa sufidat abwaban nar wa ghuliqat sayatin. Ya. Jadi di dalam hadis Rasulullah, idza jaa Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, futihat abwabal jannah, dibukanya pintu surga, wa ghuliqat abwaban nar wa sufidat sayatin, ditutupnya rapat-rapat pintu neraka dan dibelenggunya setan. Itu berlaku bagi orang yang puasa. Kalau yang nggak puasa ya tetap aja neraka. Iya, begitu saja. Maka kalau saya tanya nih sama saudara-saudara semuanya, hari ini hari apa kira-kira? Hari Ahad. Dari mana kita tahu bahwa ini hari Ahad?
Kebiasaan. Dari mana? Karena Kebiasaan. kemarin kita tahu bahwa itu hari Sabtu. Betul nggak? Dari mana kemarin kita tahu kita hari Sabtu? Karena lihat kalender. Coba kalau kita hidup dalam kesendirian, nggak ada yang ngasih tahu, tinggal di hutan, saya yakin semua hari sama. Betul nggak? Semua hari sama. Apa yang membuat kita berbeda? Karena ada yang ngasih tahu. Tapi nih, kalau kita nggak mengkondisikan bahwa hari ini adalah hari Ahad, maka hari ini sama semuanya. Nah, sampai Allah kemudian bersumpah dengan menggunakan waktu, wal asri innal insana lafi khusr. Allah ini bersumpah dengan nama waktu, dan manusia ini kata Allah rugi semuanya. Kecuali apa? Yang menjadikan waktu ini menjadi berharga dengan diisinya dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nih Ramadan datang itu akan disambut dengan gembira ketika kita penuh dengan keimanan. Kalau nggak ada iman, nggak akan gembira. Kenapa? Karena kalau secara jujur menggunakan dimensi logika, dimensi akal, puasa ini capek. Oh, nggak makan, biasanya sarapan. Apalagi yang orang bekerja di lapangan. Wah, itu berat. Beda dengan orang yang kerja di kantoran. Ya kan? Apalagi security yang kena matahari. Wah, kesengat mata panas. Wah, bahkan dia diam-diam mungkin dia makan pisang tanpa sepengetahuan. Diam-diam dia minum tanpa sepengetahuan. Tapi bagi orang yang beriman, termasuk saat ini mungkin kita menjadi renungan. Bayangkan ini saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang saat ini mereka digempur, ya kan? Makanya saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka saya hampir setiap event, hampir setiap acara saya selalu menggiring orang supaya peduli Palestina. Untuk apa? Menjadi sebuah ibroh, menjadi sebuah pembelajaran. Di samping walaupun kita mungkin gak ngasih apa-apa, paling tidak ngedoain. Apalagi ini Ramadan, kita nih masih bisa walaupun ngutang sana sini, itu masih bisa makan. Walaupun konon katanya beras naik, ya kan? Tapi kan ada makan gratis. Makan gratisnya dari masjid maksudnya, bukan di 02, bukan. Tiap Jumat. Makan gratis itu cuma Jumat berkah tanpa harus nyalonin presiden. Itu sudah dilakukan Jumat berkah. Ya kan, makan gratis. Saya tadi pagi aja subuh gabungan, tawakupan di subuh gabungan Jakarta Selatan, itu udah makan duluan. Ada bubur, ada soto, kebuli, nasi mandi, nasi biryani. Wow. Ya kan? Coba luar biasa kan? Ketemu bahkan sama ini apa namanya? Ustadz peci tinggi itu Upeti. Ustadz Maulana. Saya bilang ingat sama Ustadz Agus. Ustadz Adus. Jadi, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai itulah kita ini sudah lewat Rajab. Sya'ban tinggal hanya 1 pekan. Bayangkan hanya tinggal 1 pekan, kita dibiarkan begitu saja. Makanya para ulama seringkali mengajarkan kepada kita, Allahumma barik lana fi Rajab, ketika datang tuh Rajab. Apalagi Rajab adalah Syahrul Haram. Ya kan? Kemudian datang Sya'ban. Sya'ban ini adalah bulan persiapan. Rasulullah tuh menyiram dengan apa persiapan? Tidak ada yang dilakukan Rasulullah, ibadahnya jauh lebih meningkat, termasuk ibadah saum yang dilakukan oleh baginda Nabi. Itu pula 1 bulan puasa sunnah, kecuali di bulan Sya'ban oleh Nabi. Nggak ada itu ibadah sunnah yang dilakukan pula 1 bulan. Kenapa? Itu adalah bulan persiapan. Kita ini jangan sampai, kita ini Ramadan karena mentang-mentang sudah 40 tahun, 40 kali berarti kan? 40 bulan kita ini sudah puasa. Ada yang sampai 30 bulan, ada yang 60 bulan. Saya sampaikan, apa yang sudah didapatkan dari ibadah Ramadan yang diulang-ulang? Jangan-jangan hanya pakaian baru saja, yang tahun lalu pakaian baru, sekarang tahun baru Ramadan pakaian baru lagi, tapi Ramadannya nggak pernah meningkat. Nggak ada sesuatu. Yang tadinya lelet tetap lelet, yang tadinya malas tetap malas, yang tadinya nggak mau silaturahim tetap aja begitu, gitu kan? Harusnya ini sebagai sebuah momentum ini di akhir-akhir Sya'ban, orang bersilaturahim bukan saja dengan orang yang masih hidup, tapi dengan orang yang sudah wafat. Walaupun ajaran Islam silaturahimnya tiap saat melalui sholat, ya kan? Habis sholat itu kan kita doakan tuh orang-orang yang sudah wafat itu, baik itu setelah sholat atau di dalam sholat kita doakan kan. Jadi
Nah, jangan sampai kemudian Ramadan ini kita datang, kita hanya mendapatkan lapar dan haus, tidak mendapatkan sesuatu yang sebagaimana Allah janjikan, la'allakum tattaqun, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu apa? Imtisalul amamiri wajtinabun nawahihi. Itu menjalankan semua perintah dan menjauhi larangan. Dan itu adalah puasa yang sukses. Dan supaya puasa sukses itu kiatnya ada 3. Yang pertama, i'dadul iman. Ya, yang pertama adalah i'dadul iman. Apa itu? Persiapan dengan mematangkan keimanan kita kepada Allah. Bagaimana caranya mematangkan iman kita kepada Allah? Yang pertama, kata baginda Nabi dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, ketika yang namanya hidup ini, iman ini kadang naik dan turun. Yazid wa yankus. Bagaimana cara memperbaharuinya? Kita mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi ini zikir. Bukan hanya zikir dengan menggunakan lisan, tapi maknai bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bener gak Tuhan kita ini Allah? Jangan-jangan Tuhan kita adalah keluarga, jangan-jangan Tuhan kita adalah kehormatan, jangan-jangan Tuhan kita adalah harga diri, jangan-jangan Tuhan kita adalah ilmu, jangan-jangan Tuhan kita adalah harta. Padahal itu semuanya milik Allah. Ilmu milik Allah Al-Alim, harta milik Allah Al-Ghani Al-Mughni, ya. Kemudian apalah jabatan milik Allah Al-Mulk. Apa yang sebenarnya bukan milik Allah? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, semuanya milik Allah. Maka kalau kita punya ilmu, ingat Allah. Punya harta, ingat Allah. Punya kekuatan, milik Allah. Punya hidup, milik Allah. Allah, 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 dan Allah. Maka kemudian kalau kita Allah menjadi tujuan utama hidup ini, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada yang namanya kekhawatiran. Yang kedua, i'dadul ilmu. Maka persiapkan yang namanya ibadah Ramadan supaya Ramadannya sukses, yaitu la'allakum tattaqun. Maka tambah itu dengan ilmu, update ilmu, sering ngaji di mana-mana. Tapi jangan ngejar ngaji yang jauh, yang di dekat rumah kagak. Ya kan? Kita nih kadang-kadang mengejarnya yang viral, ngejarnya yang terkenal, tapi yang dekat nggak diikutin. Ya kan? Itu jauh-jauh gitu, sampai ninggalin suami izin kagak, ya kan? Bahkan pulang-pulang suami ambek-ambekan, kenapa? Kagak ada makanan karena istrinya pulang ngaji. Jam 2 ya kan? Nah, jam 2 jalan. Nah, itu jangan sampai begitu. Jangan sampai begitu. Itu justru malah pahala yang besar ada di rumah, pahala yang kecil dicari. Gitu kan? Nah, itu padahal ilmu. Nah, itu pentingnya ilmu. Jangan sampai kelihatannya kita nih islami, padahal sesungguhnya tidak islami. Sebenarnya bagi perempuan tuh ada di rumahnya cukup. Membuat suami menjadi senang gitu kan, membuat suami menjadi damai gitu kan, maka insya Allah itu pahalanya luar biasa, ya kan. Padahal di samping rumah ada yang ngajarin gitu kan. Yang ketiga, i'dadul amal. Apa itu? Persiapkan perbuatan kita menjadi perbuatan yang amal soleh. Maka tadi sebagaimana Junun Al-Misri menyampaikan, kan ada 3 tuh, bahwa Rajab bulannya menanam, Sya'ban bulannya menyiram, Ramadan bulannya panen. Ya, kita panen tuh, panen rahmat, panen berkah, panen idku minan nar. Oh, itu panen itu. Tapi ada orang yang dibiarkan lewat begitu saja Ramadan karena sibuk, apalagi di masa-masa akhir Ramadan 10 akhir. Wah, itu yang rame mall. Kenapa? Orang banyakan mengeluarkan duit untuk bayar zakat. Namanya zakat mall, bukan zakat mal. Maka kalau kebanyakan zakat mall, itu biasanya dapat stroke. Nah iya, maka kalau sering-sering, itu nggak bisa ngomong itu, stroke. Jangan susah. Iya kan? Sekarang online. Nah itu online, yang pusing suaminya yang nyari duit. Masya Allah. Tiap-tiap paket itu adalah kalimat yang paling indah dibandingkan bacaan Quran. Iya kan? Oh iya, paket. Oh, apalagi paketnya paket lebaran. Nah, udah. Yang paling indah itu paketnya nggak bayar, itu enak. Ya kan? Paket dari mana? Yang bayarin dari malaikat. Itu paket Ramadan namanya. Rahmat, berkah, idku minan nar. Itu adalah paket yang panen yang diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.